Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiza Putri, selaku perwakilan dari kelompok saya untuk menjelaskan tugas AI atau kecerdasan buatan. What is AI? AI adalah suatu teknologi yang diberi kecerdasan atau diberi kecerdasan layaknya manusia ya. Oke, next dari operator. Jadi di sini kita ya, di sini kelompok kami yang beranggotakan Mas Adnan, mungkin bisa open mic Mas Adnan. Halo, Dan Mbak Anggi selaku saya sendiri, Mas Gali, halo. Mbak Indriana, Mbak Indriana mungkin bisa open mic ya, kalau kendala sinyal mungkin ntar bisa dilihat aja di sini ada Mbak Indri. Oh, halo. Oke, okay. Halo. Halo, oke. Okay. Terus yang kemudian terakhir ada Mas Iqbal Hadi Purnomo. Mungkin bisa open mic Mas Hadi. Hai, hai. Hai. Nah, dari kelompok kami mengambil tema yaitu Detection COVID-19 using Chest X-ray. Nah, untuk latar belakang kenapa kami mengambil topik ini, karena COVID-19 sendiri itu sudah menjadi pandemi global ya, termasuk di Indonesia, dan menjadi keprihatinan bersama bagi seluruh masyarakat di dunia. Pada akhir Desember 2019 tercatat beberapa fasilitas kesehatan melaporkan kelompok pasien dengan penyakit pneumonia tanpa sebab jelas di Wuhan. Nah, karena diagnosa utama untuk penderita COVID-19 ini yaitu berdasarkan hasil dari tes PCR dan screening awal untuk memberikan diagnosa yang akurat. Namun, untuk biaya dan waktu ini dibutuhkan waktu yang nggak sedikit. Karena itu, dari kami kiranya bisa membuat sesuatu yang apa ya, kan kalau gejala dari COVID-19 itu mungkin dari dari penyakit pneumonia atau penyakit kanker paru-paru ya. Nah, mungkin itu bisa kita cek X-ray dari situ dan nanti bisa jadi hasil rujukan atau hasil rujukan untuk apa ya namanya buat diagnosa dari dokter sendiri untuk pasien COVID-19. Mungkin bisa next dari Mas Gali. Nah, jadi untuk project planning kita, yang pertama untuk dataset. Nah, dari dataset sendiri, kita pakai dari platform Kaggle dengan judulnya COVID-19 Radiography Database dari Mas Tausifur Rahman. Di sana lumayan ada 3 label, ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas pneumonia, ada kelas normal paru-paru, CXR paru-paru, dan apa namanya buat COVID-19 sendiri. Dan di situ tuh lumayan banyak, sekitar 1 giga. Mungkin bisa next Mas Galih. Kemudian untuk prosesnya sendiri kita pakai bahasa Python ya, yang biasa bisa digunakan pada umumnya untuk machine learning sendiri. Terus kemudian kita pakai notebook Google Colab. Kenapa kita pakai Google Colab? Karena di Google Colab tuh tanpa harus install environment tambahan seperti notebook Jupyter. Dan di Google Colab ini tuh udah bisa sharing. Jadi kita ketika ngoding bareng tuh nanti bisa lakukan sharing apa namanya di dokumen tuh bisa sharing. Dan ketiga, karena teman-teman saya ini udah user produk Google, jadi kayak udah nyaman lah sama produk-produk Google. Terus buat model sendiri, biasanya kalau misalnya untuk pengolahan image itu pakai TensorFlow ya. Jadi di sini kita pakai TensorFlow keras, dan untuk algoritmanya di situ biasanya kita pakai CNN. Rencananya kita bakal pakai CNN. Untuk TensorFlow keras gitu dipakai untuk apa ya, image data generator. Kita membuat si image itu, terus bisa buat argumentasi image, dan mungkin bisa nge-split antara untuk tes training sama validasi. Mungkin next Mas Gali. Nah, kemudian sekiranya hasil dari project planning kita nanti bakal berbasis aplikasi. Mungkin bisa next lagi Mas Gali. Wah, nah di sini sebenarnya untuk project aplikasinya tuh udah jadi. Jadi nanti tampilan utama itu tampilannya kita bakal memilih
apa namanya, memilih gambarnya. Nanti kalau di aplikasi yang sudah jadi ini tuh bakal dicek apa namanya, dicek ronsen paru-parunya, CXR-nya. Tapi mungkin kekurangan dari aplikasi ini nanti tuh tidak ada upload image ya. Nanti kalau misalnya apa sih, stakeholder di bidang kesehatannya pengen mengupload image, itu nanti mungkin kesulitan. Jadi harus ngefoto image-nya dulu. Terus tampilannya nanti di sini dari kami tuh memakai untuk validasinya, untuk prediksi kita pakai apa, image untuk apa, CXR si COVID, dan hasil dari resultnya itu COVID itu 78%, pneumonia 20,7%, dan normal itu 7,05%. Nah, mungkin untuk pengembangan nanti untuk UAS sendiri kan nanti harus sudah jadi, benar-benar jadi, dan emang udah kalau bisa emang fitur-fiturnya bisa diperbaiki ya. Mungkin untuk kedepannya pengembangan dari kelompok kami itu untuk masalah aplikasinya nanti bakal di develop lagi yang lebih baik lagi, ditambahin fiturnya, terus HCI-nya lebih baik lagi, dan ya untuk penggunaannya tuh biar usernya tuh enak untuk menggunakan. Terus untuk sisi codingan, ya sisi dataset dulu ya. Untuk sisi dataset, nanti dicari dataset yang lebih banyak lagi, karena semakin banyak dataset itu semakin bagus untuk mesinnya tuh untuk belajar. Jadi prediksinya lebih akurat. Entah nyarinya bakal di Kaggle atau di platform lain yang terpercaya. Kemudian untuk sisi codingannya, nanti untuk codingan itu bisa di apa ya, lebih di-upgrade lagi, karena nanti dicek lagi, oh ternyata kalau misalnya pakai algoritma ini seperti apa, pakai algoritma ini gimana, dilihat confusion matrixnya, akurasinya seperti apa, recall-nya berapa, terus sama F1 score-nya berapa. Mungkin dari kelompok kami seperti itu sih Bu. Mungkin dari teman-teman, dari Mas Gali, Mas Anan, Mbak Indri, sama Mas Iqbal Adi, ada tambahan nggak? Oh, belum ada. Ada. Mungkin belum ada ya. Kalau belum ada tambahan, mungkin dari saya cukup. Mungkin bisa ditutup aja. Mungkin sekian dari saya beserta kelompok saya. Terima kasih. Semoga apa namanya, apa, proyeknya bisa sesuai sama rencana yang tadi udah disebutkan. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.